Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini bertemu lagi sama aku Sophia di sini. Aku kali ini akan menjelaskan tentang komunikasi secara lisan dan mendengarkan mata kuliah komunikasi pembelajaran di semester 5 kali ini. Baik, kita langsung saja ke materi. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian komunikasi lisan. Pengertian komunikasi lisan: satu, komunikasi lisan atau verbal menggambarkan semua jenis interaksi antara individu yang menggunakan kata-kata dan melibatkan berbicara dan mendengarkan. Komunikasi memiliki peran penting dalam dunia ini. Komunikasi bahkan sanggup untuk menyentuh segala aspek kehidupan. Nah, komunikasi lisan atau juga sering disebut komunikasi oral adalah bentuk komunikasi verbal melalui interaksi langsung atau tatap muka antara komunikator dan komunikan. Percakapan pada komunikasi lisan bisa melibatkan lebih dari dua individu. Selanjutnya ada kekurangan komunikasi lisan. Komunikasi lisan perlu sebuah adaptasi terhadap kondisi dan situasi sebelum melakukan komunikasi. Yang kedua ada komunikasi lisan cenderung diuraikan dan dijelaskan lebih detail. Yang ketiga, komunikasi lisan sulit untuk didokumentasi tanpa adanya bantuan alat perekam. Dan yang keempat, komunikasi lisan kurang terstruktur, terarah, dan terencana. Nah, yang kelima itu ada informasi yang disampaikan tidak akan lebih kompleks dan detail dibanding dengan komunikasi tulisan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari komunikasi lisan, yaitu satu, komunikasi lisan menghasilkan timbal balik secara langsung. Yang kedua, ada penjelasan pada komunikasi lisan lebih rinci dan jelas. Dan yang ketiga, komunikasi lisan dapat menimbulkan tanggapan langsung dari kedua pihak yang sedang berkomunikasi. Dan yang keempat, komunikasi lisan adalah bentuk dari komunikasi verbal yang tidak memakan waktu karena memiliki kemungkinan histori yang rendah. Nah, yang kelima ada komunikasi lisan juga termasuk dalam bentuk komunikasi verbal yang paling sederhana karena tidak membutuhkan media, instrumen, atau alat komunikasi lainnya. Nah, selanjutnya setelah kekurangan dan setelah kelebihannya, ada juga contoh komunikasi lisan. Nah, yang pertama ada pidato publik. Pidato publik merupakan salah satu komunikasi verbal lisan yang kerap dilakukan oleh komunikator yang mempunyai kedudukan penting. Dan yang kedua, pembicaraan tatap muka atau elektronik. Komunikasi verbal yang satu ini merupakan komunikasi sederhana, seringkali hanya melibatkan dua individu. Bisa secara tatap muka atau lewat Zoom meeting, Google Meeting gitu. Yang ketiga ada rapat. Rapat adalah komunikasi verbal lisan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dalam suatu institusi atau organisasi. Dan yang keempat ada konferensi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Dan yang kelima itu ada konseling. Konseling menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan konseling sebagai pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya. Nah, itu yang tadi adalah contoh dari berbagai macam komunikasi lisan. Nah, selanjutnya ada tujuan mendengarkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berkomunikasi lisan dengan orang lain untuk berbagai tujuan. Dalam komunikasi tersebut, kita akan menyampaikan dan menerima informasi. Proses penyampaian informasi secara lisan disebut berbicara, sedangkan proses menerima informasi disebut mendengarkan. Nah, tujuan orang melakukan mendengarkan adalah bermacam-macam. Satu, memperoleh informasi yang ada hubungannya dengan profesi. Dan yang kedua, meningkatkan keefektifan berkomunikasi. Dan yang ketiga, mengumpulkan data untuk membuat suatu keputusan. Dan yang keempat, memberikan respon yang tepat. Yang kelima, memperoleh pengetahuan secara langsung atau melalui radio atau televisi. Yang keenam, menikmati keindahan audio yang dipendengarkan atau dipagelarkan. Nah, yang selanjutnya ada mengevaluasi hasil dengaran. Dan yang terakhir, mengapresiasi bahan dengan agar dapat menikmati serta menghargainya gitu. Jadi dimana ketika kita berkomunikasi pasti yang satu memberikan informasi atau menyampaikan informasi dan yang satunya menerima informasi dengan cara mendengarkan. Baik, jadi kesimpulannya dari materi yang tadi saya bacakan adalah komunikasi
efektif dapat dicapai dengan memahami model komunikasi verbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, nada suara, gerak tubuh, sosok dan postur tubuh. Dengan pemahaman dan apa yang harus dilakukan pada komunikasi verbal, maka diharapkan individu maupun kelompok dapat berkomunikasi secara efektif dan baik. Supaya terjadi komunikasi yang efektif juga harus adanya proses berbicara dan mendengarkan yang saling terkait erat. Komunikasi lisan atau berbicara dari seorang komunikator dapat dipahami jika komunikan sebagai pendengar dapat menangkap hasil dengaran dengan baik dan sepaham dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, baik teman-teman, cukup segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel aku, Sophia Maratul Marhamah. Dan jangan lupa follow akun Instagram aku, Sophia Maratul Marhamah 12. Dan jangan lupa kalau kalian pengen tahu tugas-tugas aku yang lain, bisa kalian lihat di blogger aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.